Kalau kamu cerdas teknik dan hukum, aku mundur. Tapi kalau kamu cerdas PGSD, aku maju paling depan. Ilmuku siap mencerdaskan buah hatimu. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatia Muhammad dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dengan NIM 151422174. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi kedua dan tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dengan mata kuliah pengembangan bahan belajar dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rustam I. Husain MPD. Baik, langsung saja pada materi yang pertama, yaitu pengertian bahan pembelajaran sederhana. Media sederhana adalah media yang bahannya murah dan mudah diperoleh serta pembuatannya dapat dilakukan oleh guru. Bahan media pembelajaran sederhana dapat diperoleh di sekitar sekolah. Barang-barang yang tidak terpakai dapat dijadikan bahan media sederhana. Berikut jenis-jenis bahan pembelajaran sederhana di sekitar kita. Terdapat banyak benda yang dapat dijadikan sebagai media pembelajaran. Guru diharapkan kreatif untuk memanfaatkan benda tersebut menjadi media agar dapat membantu tercapainya tujuan pembelajaran. Beberapa macam media pembelajaran sederhana antara lain, yang pertama yaitu gambar, peta, dan globe, grafik, papan tulis, papan flanel, display, relia, dan poster. Yang pertama, gambar sebagai media meliputi yaitu foto, lukisan, dan sketsa. Tujuan utama penampilan berbagai jenis gambar ini adalah untuk memvisualisasikan konsep yang ingin disampaikan kepada peserta didik. Yang berikut, peta dan globe. Peta dan globe digunakan untuk menyajikan data lokasi seperti keadaan permukaan bumi, daratan, sungai, gunung-gunung, dan tempat-tempat serta arah dan jarak. Yang berikut, grafik. Sebagai suatu media visual, grafik adalah penggambaran data berangka, beratik yang memperlihatkan hubungan timbal balik sehingga membentuk informasi. Fungsi grafik adalah untuk menggambarkan data kuantitatif secara teliti dan menerangkan perkembangan. Berikut manfaat bahan pembelajaran sederhana. Berbagai mata pelajaran memiliki kaitan yang erat dengan objek yang kompleks. Untuk membawa berbagai objek tersebut tentu sangat sulit, sementara penjelasan verbal sering membuat peserta didik kurang cepat memahami konsep yang dipelajari. Media pembelajaran sangat bermanfaat bagi pembelajaran. Rumampuk 1998 menegaskan beberapa manfaat media dalam pembelajaran, antara lain yang pertama yaitu membangkitkan rasa ingin tahu. Karakter rasa ingin tahu sangat penting dalam proses pembelajaran karena akan membuat peserta didik menjadi pemikir yang aktif, pengamat yang aktif, yang kemudian akan memotivasi peserta didik untuk mempelajari lebih mendalam sehingga akan membawa kepuasan dalam dirinya dan meniadakan rasa bosan untuk terus belajar. Yang kedua, membuat konsep abstrak menjadi konkret. Konsep-konsep yang dirasa masih bersifat abstrak dan sulit dijelaskan secara langsung kepada peserta didik bisa dikontrikan atau disederhanakan melalui pemanfaatan media pembelajaran. Sebagai contoh, untuk menjelaskan erupsi gunung api, maka dapat dipergunakan media gambar gunung yang sedang meletus dan media film simulasi berbatuan elektronik. Yang ketiga, mengatasi batas-batas ruang kelas untuk objek-objek yang besar atau yang terlalu kecil untuk membahayakan peserta didik dapat disederhanakan melalui media. Sebagai contoh, guru menjelaskan tentang hewan gajah, tentu tidak mendatangkan gajah ke dalam kelas. Guru ingin menjelaskan tentang kebakaran hutan, tentu. Baik, yang terakhir yaitu prinsip-prinsip bahan pembelajaran sederhana. Dalam proses pembuatan media pembelajaran sederhana, itu harus diperhatikan unsur-unsur desain tertentu. Yang pertama yaitu kesederhanaan secara umum. Kesederhanaan itu mengacu kepada jumlah elemen yang terkandung dalam suatu visual. Jumlah elemen yang lebih sedikit memindahkan peserta didik untuk menangkap dan memahami pesan yang disajikan. Kalimat harus ringkas tetapi padat dan mudah dimengerti. Yang kedua, keterpaduan. Keterpaduan mengacu pada hubungan yang terdapat di antara elemen-elemen visual yang ketika diamati akan berfungsi secara bersama-sama. Elemen-elemen itu harus saling terkait dan menyatu sehingga membantu pemahaman pesan dan informasi yang dikandungnya. Yang ketiga, penekanan. Konsep yang disajikan memerlukan penekanan terhadap salah satu unsur yang terpenting dengan menggunakan ukuran, hubungan-hubungan perspektif, warna, atau ruang. Yang keempat, keseimbangan. Bentuk yang dipilih sebaiknya menempati ruang penayangan yang memberikan persepsi keseimbangan meskipun tidak seluruhnya simetris. Yang berikut yaitu pemilihan media pembelajaran sederhana.
Pemilihan media pembelajaran tidak dilihat atau dinilai dari segi kecanggihan medianya, tetapi yang lebih penting adalah fungsi dan perannya dalam membantu meningkatkan proses dan hasil pembelajaran. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memilih media pembelajaran sederhana. Yang pertama yaitu guru memiliki pemahaman media pembelajaran. Yang kedua, guru terampil dalam membuat media pembelajaran sederhana. Yang ketiga, guru memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menilai keefektifan penggunaan media pembelajaran sederhana yang dipakainya. Oleh karena itu, dalam memilih media pembelajaran sederhana, menurut Nana Sujana 2011, guru sebaiknya memperhatikan kriteria-kriteria sebagai berikut. Yang pertama, yaitu ketepatannya dengan tujuan pembelajaran. Media pembelajaran sederhana yang dipilih disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan. Yang kedua, dukungan terhadap isi pembelajaran. Bahan pembelajaran yang sifatnya fakta, konsep, dan prosedur sangat memerlukan bantuan media pembelajaran agar lebih mudah dipahami. Yang ketiga, kemudahan memperoleh media pembelajaran yang dipilih mudah diperoleh, mudah dibuat oleh guru pada saat pembelajaran. Sebagai contoh, media grafis, diagram, sketsa tanpa biaya yang mahal, sederhana dan praktis dalam penggunaannya. Yang keempat yaitu keterampilan guru dalam menggunakannya. Apapun jenis media yang dibutuhkan, syarat utama guru harus mampu menggunakannya dalam proses pembelajaran. Yang kelima yaitu tersedia untuk menggunakannya. Media pembelajaran yang digunakan disesuaikan dengan waktu yang tersedia dalam pembelajaran. Yang terakhir yaitu sesuai dengan taraf berpikir peserta didik. Memilih media pembelajaran sesuai dengan cara berpikir peserta didik. Baik, hanya itu saja yang bisa saya jelaskan pada materi yang kedua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.